dapat menyebutkan tata tertib di rumah dan di sekolah. Yang kedua, siswa dapat membedakan tata tertib di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap patuh terhadap tata tertib di rumah dan di sekolah. Oke, kalau begitu Ibu Guru akan menunjukkan gambar tentang tata tertib di rumah dan di sekolah. Ini gambarnya kelihatan semuanya? Ini tulisannya apa? Tata tertib di rumah. Gambar pertama ini dia sedang apa, Nak? Bangun tidur. Bangun tidur ini jamnya menunjukkan pukul berapa? Pukul 5 subuh atau 5 pagi. Jadi anak-anak Ibu, contoh bangun pagi-pagi itu adalah merupakan tata tertib di rumah. Oke, kalau begitu selanjutnya ini gambar apa, Nak? Gambar yang kedua? Mengambil sepatu apa menaruh sepatu? Menaruh sepatu. Di antara anak-anak Ibu, hei, tolong perhatian ya. Duduk yang bagus. Nanti Ibu hukum suruh nyanyi di depan satu persatu, mau? Iya, perhatikan aja Ibunya, nggak usah hiraukan. Duduk yang bagus, Nak. Nggak boleh berkelahi, tapi tadi Ibu sudah menjelaskan kita harus hidup rukun. Kan? Nggak boleh berselisih, nggak boleh berkelahi. Mengerti? Oke? Setuju? Kita lanjutkan pelajarannya. Gambar yang kedua ini adalah sepulang sekolah, siswa ini menaruh sepatu pada rak sepatu. Anak-anak Ibu kalau pulang sekolah meletakkan sepatunya di mana? Kalau di rumah di mana diletakkannya? Di rak sepatu juga? Benar. Bagus. Sama seperti di sekolah ya. Kan ini sebetulnya diletakkan di rak sepatu. Kalau di rumah juga harus seperti itu agar tersusun rapi. Kemudian gambar selanjutnya ini dia sedang apa, Nak? Belajar. Anak-anak Ibu ada yang suka belajar dan rajin belajar tidak? Gak rajin. Harus rajin lah ya kan? Biar bisa dapat pelajarannya, biar bisa menangkap. Jadi kalau Ibu guru dan Ibu bertanya, anak-anak bisa menjawab. Kemudian ini contoh tata tertib di kelas atau di sekolah. Gambar yang pertama ini apa, Nak? Mereka sedang apa? Bergotong royong membersihkan kelas. Yang kedua, belajar. Ini murid-muridnya seperti apa? Mereka tertib dan memperhatikan gurunya kan? Kira-kira anak Ibu sekarang memperhatikan Ibu dengan baik atau tidak? Sikapnya sama nggak seperti mereka memperhatikan bapak gurunya saat menjelaskan? Ayo dong, duduknya yang tegak, yang semangat. Atau kita tepuk semangat dulu lah. Ketua, tolong hidupin dulu, kita tepuk semangat biar semangatnya membara lagi. Ayo. Tepuk semangat. Oke, harus semangat ya. Gak boleh ngantuk-ngantuk, gak boleh malas-malasan lagi. Nah, ini gambar yang ketiga. Mereka sedang apa? Upacara. Upacara mereka menggunakan apa ini? Di seragamnya menggunakan apa? Atributnya topi, ada dasi, lengkap kan? Anak-anak Ibu juga kalau pada hari Senin upacara, atributnya dipakai dengan lengkap atau tidak? Ya, karena itu juga menunjukkan tata tertib di sekolah. Paham? Paham. Oke. Setelah ini, Ibu juga akan menjelaskan apa akibat kalau kita tidak bertata tertib, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, ya kan? Kalau kita tidak bertata tertib, kalau kita tidak mengikuti aturan, maka kita akan mendapatkan hukuman. Kita akan mendapatkan sanksi.
dan kita akan dijauhi oleh orang-orang terdekat kita. Misalnya, kalau di kelas anak-anak tidak mengikuti aturan yang dibuat ibu gurunya, pasti anak-anak ibu tidak disukai teman-temannya. Pasti anak-anak ibu akan dijauhi. Pasti anak-anak ibu akan dikucilkan. Kalau anak-anak ibu dikucilkan, kita tidak punya teman, kita berarti tidak akan bahagia. Mengerti? Jadi kita harus hidup tata tertib dimanapun kita berada. Dimanapun aturan yang ada kita harus ikuti. Mengerti? Coba ibu mau Kelin menjawab pertanyaan ibu. Kelin, kalau di rumah Kelin, tata tertib atau aturan yang dibuat sama ayah atau ibunya seperti apa? Coba sebutkan satu aja contohnya. Belajar. Kurang keras suaranya, nggak dengar. Apa? Coba sebutkan satu contohnya. Belajar pada tepat waktu ya. Jadi sebelum tidur anak-anak ibu harus belajar dulu. Kemudian ibu minta kepada Febri. Coba Febri sebutkan. Ibu mau dua deh contohnya. Satu contoh tata tertib yang ada di rumah itu seperti apa? Dan yang kedua contoh tata tertib di sekolah itu seperti apa? Sebut. Kalau di rumah seperti apa? Apa nggak dengar yang keras loh? Ya dengar teman-teman kalian. Meletakkan sepatu di rak sepatu. Kalau contoh di sekolah apa? Tata tertibnya. Dan nggak boleh ribut kalau belajar. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan buat teman-teman kita yang menjawab. Baik. Berarti anak-anak semuanya atau sebagian sudah cukup paham dan mengerti apa itu pengertian dan contoh tata tertib. Oke, kalau begitu Ibu Guru akan membagikan lembar kerja tentang evaluasi kita pada materi hari ini. Oke, Ibu Guru akan membagikan satu persatu. Enggak ujian, jadi insop. Apa? Itu mengerjakan soal lain waktu itu. Bu, ini nanti ada presentasi kami ujian. Boleh. Mana ujian ini? Jawab. Ya. Oke, baik, Ibu Guru kasih waktu anak 10 menit untuk mengerjakan. Minta satu. Untuk mengerjakannya ya. Ayo. Coba lihat. Coba perhatikan soalnya yang di dalam kotak. Nomor 1, merapikan tempat tidur. Itu adalah contoh tata tertib yang terjadi di rumah atau di sekolah. Nah, kalau begitu checklist pada kolom di rumah. Di rumah. Tengok ada bacaan rumah. Nah, iya, tanda cetak, tanda benar Dua harus pinjam. di rumah. Yang kedua, membantu ibu mencuci piring. Contoh tata tertib di mana? Guru kelompokan anaknya masih dari iPad. Kenapa? Pinjamkan dulu temannya yang belum ada pensilnya. Iya, nomor 2 juga. Yang ketiga, memakai seragam dengan rapi dan bersih. Contoh tata tertib di sekolah. Centang di kolom sekolah. Iya, benar. Yang nomor 3. Fahri sudah? Iya. Hah? Enggak, ini di sekolah lah, Mam. Kan memakai pakaian. Oke, sudah semuanya? Bisa kita lanjut ke soal selanjutnya? Nomor 4. Meletakkan sepatu di rak sepatu saat pulang sekolah. Contoh tata tertib di rumah. Oke, cetak di kolom rumah. Iya, di bawahnya ya, di sebelahnya ya. Nomor 1, nomor 2 di rumah.
ditulis sayang, beri tanda centang, tanda benar. Iya, tempat di sini ya. Nah, ini ya. Udah dicetak semua anakku. Hapus dulu. Oke, jangan lupa mengisi nama di lembar kerjanya. Yang kelima, berdoa sebelum tidur. Contoh tata tertib di rumah, centang di rumah. Hah? Di rumah, kan kita mau tidur. Berdoa sebelum tidur kan? Iya, nomor 5. Tidur kita tidur di rumah apa di sekolah? Kalau di sekolah belah. Oke, waktunya sudah habis. Boleh mengumpulkan tugasnya? Boleh mengumpulkan tugasnya ke depan? Oke, baik. Ibu guru mau periksa lembar kerjanya dulu ya. Baik, berdasarkan penilaian dari lembar kerja yang sudah anak-anak kerjakan, semuanya sudah cukup memahami tentang materi kata tertib kita pada hari ini. Ibu juga selalu mengingatkan untuk anak-anak ibu, jangan lupa rajin-rajin belajar. Siap? Jangan lupa selalu bertata tertib. Siap? Mau itu di rumah, mau itu di sekolah, harus bertata tertib. Baik, sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kita. Sebelum berdoa, masukkan semua peralatan tulisnya ke dalam tas. Sudah dimasukkan semua peralatan tulisnya? Sudah bisa berdoa? Mari silakan dipimpin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri